Tari pilihan Huria Badai. Tarian yang berasal dari Sumatera Barat menggambarkan kedinamisan generasi muda dalam mengisi pembangunan. Menari di atas pecahan kaca merupakan simbol dari prinsip musuh pantang dicari, jika bertemu pantang dielakkan.
Selamat datang di acara Seminar Nasional dan Rakernas Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia pada Sumatera Barat 2024. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan himne dan Mas BPR BPRS. Hadirin dimohon berdiri. Bapak Ibu yang dihormati, selanjutnya berkenan untuk mengepalkan tangan di sebelah kanan, kami persilakan. Bangun
tanda tak dalam. Cakep. Air tenang seperti berlian. Cakep. Izinkan kami ucapkan salam untuk Bapak Ibu hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh enak makan sambal rendang. Cakep, Makannya di rumah Pak Rahmat. cakep. Selamat datang Bapak Ibu di Sumatera Barat, Kota Padang, dalam acara Rakernas Perbarindo, realisasi Bank Perekonomian Rakyat. Boleh tepuk tangan yang paling meriah Bapak dan Ibu. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Selamat pagi, selamat datang Bapak Dian Ediana Rai. Yang kami hormati Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Jaminan Simpanan, Ibu Lana Sulistianingsih, yang diwakili oleh Direktur Grup Sekretariat Lembaga Bapak Jimmy Ardianto, Deputi Komisioner OJK Bapak Teguh Supangka, PJ Gubernur Sumatera Barat, yang kali ini diwakili oleh Kepala Biro Perekonomian Ibu Kuartini Denti Putri, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat Bapak Muhammad Abdul Bajid Ikram atau yang mewakili. Yang sama-sama kami hormati Kepala Kantor Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Barat Bapak Roni Nazra. Yang kami hormati Kepala Kantor Perwakilan LPS 1 Medan Bapak Muhammad Yusron, Direktur Koordinasi Pengawasan BPR Bapak Dani Surya, Direktur Grup Manajemen Resiko Lembaga LPS Bapak Mugianto Umar. Yang sama-sama kami hormati Wakil Ketua Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan Bapak Agung Ardianto. Yang kami hormati Chairman Infobank Bapak Eko B. Supriyanto. Bapak Ibu yang terhormati, yang telah hadir di narasumber yang terakhir bersama kita, Ketua Tim Transisi Ekonomi Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabumi Raka, Gubernur Bank Indonesia dari ketiga 2028, Bapak Burhanuddin Abdullah yang wakili oleh Guru Besar Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Insinyur Samsul Bahri MS. Yang dihormati Guru Besar Cornell University dan peneliti UMKM Indonesia serta peneliti industri BPR dan BPRS Profesor Dr. Iwan J. Aziz SE MSc. Yang dihormati Direktur Utama Bank Nagari Bapak Gusti Chandra. Yang dihormati Ketua Umum DPP Perindo Bapak Teddy Alamsyah beserta jajaran pengurus. Yang sama-sama kami hormati Ketua DPD Perbarindo Sumatera Barat Bengkulu sekaligus Ketua Pelaksana OJ Bapak Sofian Salah, Ketua Panitia Acara Kernas Perbarindo Bapak Igre Hartadi Kurniawan. Yang sama-sama kami hormati Direktur Utama PT Jalin Pembayaran Nusantara Bapak Aryo Tejo Bayu Aji, Direktur Komersial PT Jalin Pembayaran Nusantara Bapak Eko Dedi Rukminto, Business Development Praga ID Bapak Indria Dewa Fata, Partner dan Deputy Chief of Sales Veda Praxis Bapak Novaldi Antonio beserta seluruh jajaran pengurus Veda Praxis. Yang sama-sama kami hormati Principal Subject Matter Expert Peruri Bapak Sunu Widiat Moko. Bapak Ibu hormati selanjutnya Ketua DPD Perbarindo Sumatera Barat Bengkulu sekaligus Ketua Pelaksana OC yang telah hadir juga bersama kita. Yang sama-sama kami hormati Ketua dan Sekretaris DPD Perbarindo seluruh Indonesia serta seluruh tamu undangan dan peserta yang berbahagia. Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati. Baik, tentunya mengawali rangkaian acara kita pada pagi hari ini Bapak dan Ibu tamu undangan yang terhormat, marilah bersama-sama kita memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ali Akbar. Kepada Bapak disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang terhormat, mari kita sejenak kita menundukkan kepala untuk berdoa memohon kepada Tuhan agar acara kita ini berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama lain, mohon menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji serta syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang Engkau limpahkan serta segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini Engkau pertemukan kami kembali dalam acara yaitu Rapat Kerja Nasional dan Seminar Nasional yaitu di Kota Padang, Sumatera Barat. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah acara ini acara yang Engkau ridhoi, Engkau rahmati, Engkau berikan taufik dan hidayah-Mu sehingga acara ini berjalan dengan lancar dan membawa barokah serta manfaat bagi kami. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, kiranya momentum acara Rapat Kerja Nasional ini Engkau jadikan sebagai pintu dan jalan bagi turunnya rahmat dan karunia-Mu bagi kami dalam mengemban tugas yaitu merupakan amanah untuk masyarakat sehingga tugas kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ini dapat kami wujudkan sesuai misi dan visi kami yaitu BPRS ke depannya. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, berikanlah kekuatan kepada kami sehingga kami mampu mengemban beban tugas kami yang amat berat ini. Namun sudah menjadi tekad dan komitmen kami untuk melaksanakan tugas dan amanah ini dengan sebaik-baiknya dan sepenuh hati kami. Untuk itu kami mohon, berikanlah kekuatan lahir dan batin kepada kami. Pokokkanlah rasa persatuan dan kesatuan di hati kami. Jangan Engkau cerai-beraikan kami. Jauhkanlah kami dari rasa dendam dan permusuhan di antara kami demi terwujudnya keakraban, persaudaraan, kerukunan, kedamaian, kekompakan dan ketentraman dalam hati kami. Ya Allah, ya Hak, Tuhan yang Maha Benar, pancarkanlah cahaya kebenaran di hati kami, pada pendengaran kami, pada penglihatan kami, pada lidah kami, dan pada semua raga kami, agar kami dapat melihat kebenaran adalah benar dan mampu mengikutinya, serta dapat melihat yang salah itu adalah salah dan mampu menjauhinya. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, jalan orang yang Engkau ridhoi, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Ya Allah, Jalil Tuhan Maha Mulia, Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa niyatana wa hajatana wa du'ana tahlilana wa amalana kullana ilzama faghfir lana dzunubana amma wa la tu'azzibna illa yaumal qiyamah innaka la tuhlibul mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa jal subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin kami hormati, selanjutnya mari kita saksikan video Rakernas Perbarindo tahun 2024. Selamat menyaksikan.
dan Pembayaran Nusantara, Bank Jatim, Bank Nagari. Core Bank Eka, Simplifa.ai, Telkom Sigma, Gradana, Veda Praxis, PT Akses Cipta Solusi, Siayami Niaga, Artaku, Asistindo, Bank Jateng, Bank Victoria, Bank Perekonomian Rakyat Modern Express, Sertif, Peruri. Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu untuk sponsor kita yang luar biasa saat ini. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan laporan Ketua Pelaksana OJS sekaligus Ketua DPD Perbarindo Sumatera Barat Bengkulu. Untuk itu izinkan kami mengundang Bapak Sofyan Sarah. Kepada Bapak disilakan. Nanti bilangnya rancak anak mencari timba si anak dada di bawah sarang burung dan buah. Salam sembah pembuka acara, selamat datang untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati Bapak Dian Rey, Dewan Komisioner OJK, merangkap sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan beserta jajaran, dan Bapak Agung Ardianto. Yang saya hormati Bapak Jimmy Adianto, Direktur Grup Sekretariat LPS, Bapak Mugianto Umar beserta Direktur Grup Manajemen Risiko, dan Bapak Yusron wilayah Medan. Terima kasih Pak. Yang saya hormati Gubernur Sumatera Barat, dalam hal ini dihadiri oleh Ibu Insinyur Kurnia Deti. Selamat datang Ibu. Yang terhormat Bapak Iwan J. Hadis, akademisi dan seorang guru besar beserta rombongan Bapak. Yang saya hormati Bapak Samsul Bahri juga. Selanjutnya Bapak Eko Supriyanto, yang tidak asing lagi, Chairman Infobank. Yang terhormat Bapak Dadi, Deputi Bank Indonesia Padang. Yang saya hormati Bapak Roni Nazra, pimpinan OJK Sumatera Barat. Yang saya hormati Bapak Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Nagari Sumatera Barat. Yang saya hormati Dewas DPP Perbarindo, yang saya lihat juga hadir Pak Jaya Tarigan, Pak Gatot. Tentu yang tidak kalah pentingnya, yang sama-sama kita hormati Bapak Rahmat Ali, orang tua kita, sesepuh kita, insan BPR, juga Dewan Pengawas DPP Perindo periode 2010-2022. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Bapak Teddy Alamsah. Yang saya hormati Ibu Riwandari, Sekjen DPP Perbarindo. Yang saya hormati rekan saya Ibu Haji Ahmad Yahmuluk, Sekjen DPD Perbarindo Sumbar Bengkulu. Dewan Pengawas DPD Perbarindo Sumatera Barat dan Bengkulu. Serta yang saya hormati rekan-rekan Ketua-Ketua DPD Perbarindo SES Indonesia. Yang saya terhormati pengurus DPK dan DPD dan DPK Perbarindo Sumatera Barat dan Bengkulu. Yang saya terhormati Bapak Ibu Komisaris Direksi PR dan BPRS. Yang terhormat Panitia SD
OC Seminar Nasional Rakernas Pemberindo 2024. Rekan-rekan wartawan dan yang terhormat Bapak Ibu para tamu undangan yang hadir pada hari ini. Untuk kita semua mohon maaf apabila tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama dan utama sekali tentu kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul menghadiri acara seminar nasional dan Rakernas Pemberindo 2024 di Sumatera Barat, khususnya Kota Padang tercinta. Selawat beserta salam untuk Nabi besar Muhammad SAW. Merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami DPD Pemberindo Sumatera Barat dan Bengkulu mendapat kepercayaan sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan seminar nasional dan Rakernas Pemberindo 2024 yang merupakan forum strategis untuk membangun kebersamaan, apalagi kondisi saat ini yang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Jadi perlu kiranya kita berkumpul untuk menjalin komunikasi, memperharap silaturahmi dan saling mengenal dalam rangka memperjuangkan eksistensi PPR-PPRS serta dengan adanya seminar nasional dan Rakernas Pemberindo 2024 di Sumatera Barat, semoga dapat meningkatkan perekonomian Sumatera Barat, khususnya Kota Padang. Kami laporkan juga bahwa peserta Rakernas hari ini lebih kurang 500 orang. Peserta yang hadir mulai dari Aceh sampai Papua. Acara seminar nasional dan Rakernas Pemberindo 2024 mengangkat tema Residensi Bank Perekonomian Rakyat sebagai pilar pembangunan UMKM dalam pusaran regulasi. Tema ini diangkat karena kita menyadari bahwa regulasi yang berkembang baik di sektor perbankan maupun perekonomian secara umum, bahwa tantangan tersendiri bagi BPR dan BPRS. Namun demikian kita juga dapat melihat sisi lain dari regulasi tersebut, di mana juga memberikan peluang bagi BPR dan BPRS untuk meningkatkan daya saing dan memperluas perannya sebagai mitra strategis UMKM. Kata resiliensi mewakili agar kita dapat mampu untuk beradaptasi dan mengatasi permasalahan tekanan yang terjadi. Selain itu juga sosialisasi peran dan fungsi LPS sesuai dengan Undang-Undang P2SK dan sesi kedua seminar yang menghadirkan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Atas nama panitia pelaksana organisir komite atau OC, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungannya dalam acara seminar nasional dan Rakernas Pemberindo 2024 dan para sponsor yang telah berpartisipasi dalam acara ini sehingga acara ini dapat berjalan lancar, aman, dan sukses. Kami selaku panitia OC mohon maaf kepada Bapak Ibu tamu undangan Dewan Pengawas, pengurus DPP dan DPD Pemberindo seluruh Indonesia serta pemegang saham komisaris direksi BPR apabila dalam penyambutan dan pelayanan acara ini terdapat kekurangan atau ketidaknyamanan bagi seluruh peserta. Akhir kata kami ucapkan selamat mengikuti acara seminar nasional dan Rakernas Pemberindo 2024 dan semoga Bapak Ibu menikmati hari lebih kurang 4 hari ini di Padang, Sumatera Barat. Semoga acara ini memberikan manfaat bagi kita bersama. BPR dan BPRS semakin eksis, bertumbuh dan bertransformasi lebih cepat. BPR dan BPRS bangsa sahabat anak negeri, majulah BPR dan BPR Indonesia. Demikian saja, banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati berikan tepuk tangan
yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan Ketua Umum DPP Perbarindo kepada Bapak Teddy Alamsyah. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami hormati Bapak Yadi Dianata, anggota Dewan Komisioner OJK, rangkap sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan yang hadir pada kesempatan yang luar biasa, didampingi oleh Bapak Teguh Sulika dan juga Bapak Dhani Surya Sinaga. Yang kami hormati Bulana Sulistianingsih yang dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Jimmy Ardianto, yang terhormat Wakil Ketua Badan Supervisi LPS Bapak Agung Ardianto, yang kami hormati PLT Gubernur Sumatera Barat yang dalam hal ini diwakili Ibu Kurnia Dewi Putri, yang kami hormati Bapak Profesor Burhanuddin Abdullah, ya semoga nanti akan hadir melalui video tapping, tetapi pada kesempatan hari ini hadir juga anggota Dewan Pakar Bapak Profesor Samsul Bari, yang tentunya kita hormati Bapak Prof. Iwan J. Aziz. Selamat datang Pak. Beliau adalah sebagai akademisi, peneliti dan guru besar Cornell University Amerika. Tentunya yang kami hormati sudah melihat terus dari saya disebut apa enggak katanya, Bapak Eko B. Supriyanto selaku CEO Umbo Bank. Yang terhormat Bapak Kepala OJK Sumatera Barat Bapak Roni Nasir beserta jajaran. Yang kami hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia yang dalam hal ini diwakili Bapak Dandi. Kemudian yang kami hormati segenap Dewan Pengawas DPP Perbarindo dan Wabil Khusus yang terhormat Ketua OC, Ketua DPD Sumatera Barat dan Bengkulu rekan seperjuangan Bapak Haji Sofyan Sal. Kemudian Bapak Ibu dan hadirin seluruh pengurus DPP yang tidak kami sebutkan satu persatu, ada Bu Sekjen, kemudian juga ada Bapak Ibu pengurus DPD seluruh Indonesia dan juga pengurus DPK seluruh Indonesia. Tidak lupa kami sapa Pak Yusron yang punya wilayah LPS Sumatera. Jadi tidak hanya Sumatera Utara Pak, Sumatera Pak. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia dan tentunya para pendukung acara, ada Dirut Bank Nagari, ada sponsor yang hadir pada kesempatan hari ini. Balam bukan sumbarang balam. Basaramyo di tanah Padang. Salam bukan sumbarang salam. Salam istimewa anak Rangminang. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, merupakan kehormatan bagi kami keluarga besar Perbarindo menerima dengan sukacita kehadiran Bapak, Ibu dan Bapak hadirin sekalian hari ini di Ranah Minang, kota tercinta, kota padat. Dan pembukaan Rakernas Perbarindo yang insya Allah akan segera dibuka secara resmi oleh Dewan Komisioner OJK sekaligus sebagai Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan Bapak Dian Ediana Rey. Untuk itu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rezeki, rahmat dan ridhonya kepada kita semua, sehingga hadir di ruangan ini dan melaksanakan salah satu agenda yang sangat penting bagi
kami, industri BPR-BPRS, bagi kelangsungan dan nafas perjuangan industri, yaitu Rapat Kerja Nasional yang akan diselenggarakan pada hari ini, tanggal 18 Oktober 2024, dengan mengambil tema resiliensi bank perekonomian rakyat sebagai pilar pengembangan UMKM dalam pusaran regulasi. Bapak Ibu, industri BPR hadir sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk membangkitkan kembali ekonomi masyarakat kala itu melalui paket kebijakan Pakto 88. Kami hadir di pedesaan ibu kota kecamatan, hadir bersamaan dengan nafas kehidupan masyarakat kecil, melayani sesuai kebutuhan masyarakat setempat, mengedepankan kearifan lokal dengan mandat khusus, yaitu memberantas rentenier dan membiayai UMKM yang tidak bangkrut. Proses panjang ini tumbuh dan berkembang sehingga pada akhirnya dalam roadmap pengembangan dan penguatan industri BPR-BPRS tahun 2024 sampai dengan 2027 kami disebut adalah sebagai community bank. Dengan penguatan struktur dan daya saing, akselerasi digitalisasi BPR-BPRS, penguatan peran BPR-BPRS di wilayah kerja masing-masing, serta penguatan pengaturan, perizinan, dan pengawasan. Kami yakin inilah jalan terbaik bagi industri hadir dan melayani dan berkembang bersama masyarakat serta pelaku UMKM. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, karena kebijakan memang terus berkembang, kami dihadapkan berbagai tantangan kebijakan regulasi. Mohon maaf ya, di antaranya adalah terkait pemenuhan modal inti minimum, Pak. Jadi kami sampaikan berdasarkan data yang kami miliki, dan insya Allah mungkin sama ya Pak Dani ya datanya Pak, bahwa Pak sampai dengan sesuai dengan POJK 5 dan POJK 6 bahwa untuk pemenuhan modal inti, data yang kami miliki dari 1.381 BPR dan BPRS masih terdapat 316 entitas saudara-saudara kita terdata sampai dengan yang belum memenuhi modal inti sampai dengan 6 miliar. Kami berharap Pak ada ruang, ada kesempatan, karena memang melihat karakteristik budaya masyarakat yang dilayani berbeda, fokus bisnis yang berbeda, dan ada beberapa hal tantangan yang memang tidak mudah untuk dipenuhi, terutama bagi saudara-saudara kita yang sampai dengan saat ini belum memenuhi modal inti. Kami tetap ada harapan bagaimana tetap diberikan ruang sesuai sesi kemampuan modalnya masing-masing dalam ruang lingkup bisnis dan kemampuan masing-masing. Tapi kami yakini bahwa dengan tetap meningkatkan tata kelola dan manajemen resiko yang baik. Di sisi lain ada kebijakan single present policy dalam POJK 7 yang ini juga sangat menantang bagi industri, karena penggabungan tidak semata-mata terkait dengan pemegang saham, tetapi ada sesuatu hal kendala, karena bukan hanya ekuitas kami sampaikan, tetapi ada faktor eksternal dan internal lainnya, seperti tentang kendali yang akan semakin jauh, kecukupan infrastruktur khususnya telekomunikasi di BPR yang masih rural, dan juga persepsi masyarakat yang dilayani dan beberapa hal yang menjadi concern dan tantangan. Kemudian Bapak Ibu, ini yang ditunggu oleh teman-teman Pak, mumpung Pak Dian hari ini hadir, terkait CKPN Pak. Ini setiap datang saya selalu bertanya tentang salaman apa kabar Pak Edi. Tapi harapannya kalau bisa Pak, izin ya Pak Dian, CKPN ada penundaan. Bapak Ibu, berdasarkan data yang kami sampaikan bahwa adanya CKPN akan berpotensi memang mengalami turbulen yang luar biasa bagi industri ini, karena kami baru selesai melakukan pemulihan setelah dihantam pandemi COVID-19. Bahkan
sampai dengan hari ini Pak, dampaknya masih belum sepenuhnya bisa recovery. Tercermin dari kualitas kredit yang cenderung turun dengan rasio NPL saat ini masih di 11,03% per Juli 2024. Ada beberapa tantangan di internal yang harus kami sampaikan terkait penerapan CKP. Pertama adalah perlu kesiapan infrastruktur khususnya core banking system untuk mengotomatisasi perhitungan CKPR. Yang kedua, pemahaman kompetensi SDM yang memadai terkait konsep perhitungan CKPR dan perlunya pembuatan prosedur dan kebijakan SOP internal BPR terkait dengan CKPR dan yang akan kami potensi hadapi. Kalau tadi sebelumnya masih ada 316 BPR yang belum memenuhi modal inti, Pak, ya, kami laporkan. Seandainya CKPR ini nanti dilaksanakan, potensi jumlah BPR yang belum memenuhi modal inti kemungkinan besar bertambah. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, hadirnya Undang-Undang Nomor 4 P2SK tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan menjadi harapan baru bagi kita bersama agar semangat perluasan fungsi dan peran dalam Undang-Undang P2SK benar-benar menjadi jalan kita bersama untuk memperkuat resiliensi industri ini. Kami meyakini dengan adanya hal tersebut, kontribusi pertumbuhan kredit ke pelaku UMKM yang sampai dengan saat ini berdasarkan data dari Asian Development Bank tahun 2022 masih di angka 19,6% dari total portfolio kredit ke UMKM seluruh perbankan baik BPR ataupun bank umum. Artinya masih ada potensi, masih ada tantangan bagaimana 80,4% mengandalkan pembiayaan di luar perbankan. Ini tentu akan menjadi daya ungkit khususnya dan daya juang sebagai pilar UMKM untuk BPR BPRS di Indonesia. Melihat kondisi di atas, tentu rapat kerja nasional Perindo ini sungguh sangat istimewa. Energi yang kita miliki, semangat kita bersama, berkumpul dan bersilaturahmi serta berdiskusi. Mari kita tuangkan dalam bentuk ide, gagasan dan pemikiran yang untuk terus memperkuat serta meningkatkan giroh perjuangan industri kita bersama dalam melayani masyarakat. Berbagai dinamika dan tantangan mari kita wujudkan dengan merawat semangat kebersamaan, gotong royong serta bahu membahu dalam meningkatkan daya saing dan kontribusi BPRS di Indonesia. Seperti petata petiti Minang, izin. Kato rajo, kato basa ajo, kato titah, kato balimpahan. Dari duo capelah tigo, jangan sekali disudahi. Artinya Bapak Ibu, setiap manusia perlu mempunyai cita-cita tinggi dan mulia, tetapi harus dicapai dengan cara berangsur-angsur. Ini pas, Prof. Iwan, seperti angsur kredit, tidak bisa langsung lunas sekaligus. Bapak Ibu, disebutkan dalam buku Getting to Yes yang ditulis oleh Roger Fisher, William Ury, dan Bruce Patton sebagai profesor mengajar di Harvard Law School menyampaikan dalam persaingan bisnis, perbedaan pendapat, perbedaan nilai-nilai, perbedaan tujuan dapat membantu menciptakan kemakmuran dan ada di jantung demokrasi, di mana keputusan terbaik dihasilkan bukan dari konsensus superficial, melainkan mengeksplorasi sudut pandang yang berbeda dan mencari solusi-solusi yang kreatif. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, terakhir kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu seluruh peserta dan juga
Terima kasih kepada seluruh sponsor pendukung acara pada kegiatan hari ini dan wabil khusus panitia OC dan SC yang telah luar biasa menyatukan keanekaragaman budaya culture di Indonesia dengan satu bagaimana tampilan dari acara pembukaan sampai dengan insya Allah sampai berakhir. Tak lupa kami aturkan juga pada kesempatan hari ini berkenan Ibu untuk mewakili Bapak RT Gubernur menyampaikan sambutan dan juga Bapak Jimmy Adianto berkenan menyampaikan sambutan dan arahan dan khususnya kehormatan bagi kami Pak Dian hadir Bapak Dian Edianare mengaturkan sambutan sekaligus membuka acara Rakernas dan Seminar Nasional. Dan kepada seluruh peserta kami ucapkan selamat mengikuti Rakernas dan Seminar Nasional dan semoga sukses. Izin kami sampaikan satu petata politik, bukan pantun, saya tetap konsisten petata politik. Kita nan bukan jadiak pandai, ulemu dituan tak simpannya, kau sendang batolong bilai tandonyo, kita samo sabanso. Kalau dijumpai kekilapan dan kesalahan, tolong maaf dan betulkan. Karena kilap itu sifat manusia, tandanya kita orang satu bangsa. Terima kasih kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari pelaksana tugas Gubernur Sumatera Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sumatera Barat. Kami mengundang Ibu Wartini Deti Putri, disilakan. Ke Sumatera Barat, Perbarindo hadir. Pasti tidak lupa membawa baju bersih. Semua peserta seminar Perbarindo yang telah hadir, saya ucapkan terima kasih. Ke warung, ya begini Pak, kalau berpantun, tidak boleh pantun itu terpisah hanya satu. Kalau ibaratnya orang Minang menyampaikan, nak pantun sairian sejalan, artinya satu pantun harus diiringi dengan pantun berikutnya. Saya tambah ya Pak. Ke warung membeli tomat. Bu Sekjen tadi malam membeli tomat. Tidak lupa membeli kentang. Saya ucapkan salam hormat untuk hadirin yang telah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan pertama-tama ucapan minta maaf dari Pak PLT Gubernur karena sejujurnya beliau yang akan hadir pada pagi hari ini bersama dengan Bapak Ibu semua. Namun seminggu yang lalu beliau diperintahkan untuk bisa seluruh kepala daerah bergabung di Jakarta untuk rapat yang tidak bisa beliau tinggalkan. 2 hari yang lalu saya diberi tugas oleh Pak PLT Gubernur untuk bisa mewakili beliau untuk hadir memberikan sambutan di hadapan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan tidak ada yang terlupa dari apa yang dititipkan oleh Pak PLT Gubernur kepada saya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya mulai dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipilihnya Sumatera Barat, tepatnya di Kota Padang sebagai tuan rumah. Ini sudah sangat tepat sekali Pak Sofyan. Terima kasih Pak Sofyan sama Bu Sekjen. Dan amanah diberikan Pak ini kepada Pak Sofyan untuk bisa melaksanakan di Kota Padang Sumatera Barat. Yang saya hormati Ketua
Ketua Umum DPP Perbarindo Pak Dedi Alamsah, yang saya hormati Ketua DPD Perbarindo Sumatera Barat Bengkulu Bapak Sofian Sarani. Bapak Ibu, Pak Sofian Sarani orang awam, wajar kalau di sini ditempatkan Bapak Dedi. Selanjutnya yang saya hormati Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Pak Dian, kami Pak Dian, Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau yang mewakili hadir pada kesempatan ini. Kemudian yang saya hormati Guru Besar Profesor Dr. Iwan C. Aziz. Salam ketemu lagi Pak. Saya sempat mendengarkan materi Bapak dulu. Beliau juga peneliti UMKM dan industri BPR-BPRS di Indonesia. Yang saya hormati Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Nandi. Kemudian Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat Pak Roni. Kemudian bersama juga ada Dirut Bank Nagari Pak Uci Chandra. Bapak Ibu semua, OJK Bank Indonesia, kemudian Dirut Bank Nagari, kami adalah bestie. Karena hampir setiap saat kita bertemu ketika membahas tentang perekonomian di Sumatera Barat. Kemudian yang saya hormati sesepuh BPR-BPRS Pak Rahmat Ali yang hadir pada kesempatan ini, Komisaris Bank Perekonomian Rakyat se-Indonesia yang luar biasa, Direktur Bank Perekonomian Rakyat se-Indonesia, undangan dan hadirin yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam rangka acara seminar nasional dan Rakernas Perbarindo dengan tema Resiliensi Bank Perekonomian Rakyat sebagai pilar pengembangan UMKM dalam pusaran regulasi di Palu yang luar biasa ini. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, rasanya sudah tepat dilaksanakan Rakornas atau Seminar Nasional Perbarindo dengan tema seperti di belakang, di mana Sumatera Barat ini juga merupakan salah satu di dalam dokumen perencanaan 5 tahunan RPJMD 2021-2026, salah satu prioritas pembangunan Sumatera Barat di samping pertanian, yang kedua adalah pariwisata, dan yang ketiga adalah mencetak 100.000 entrepreneur milenial dalam bentuk UMKM. Sejalan dengan apa tema yang diangkat pada seminar kali ini. Bapak Ibu yang berbahagia, kami atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi serta selamat kepada DPD Perbarindo beserta jajaran atas dipilihnya Kota Padang Provinsi Sumatera Barat sebagai tempat pelaksananya Rakernas dan seminar ini. Industri BPR dan BPRS merupakan bank lokal yang dikenal dekat dengan masyarakat di area dan juga pelaku usaha mikro dan kecil. Hal tersebut tentunya sejalan dengan tujuan pendirian awal BPR dan BPRS di masa lalu untuk membantu masyarakat, petani, pegawai, dan buruh agar mendapatkan akses keuangan yang lebih baik dan terhindar dari jeratan rentenir. Kedepan, identitas tersebut masih akan terus dipertahankan sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, Undang-Undang P2SK, yang memberikan amanah bahwa kegiatan usaha BPR dan BPRS tetap akan berfokus namun tidak terbatas untuk melayani usaha mikro dan kecil serta masyarakat di wilayah setempat.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang P2SK, peran BPR dan BPRS dalam penyediaan akses dan layanan keuangan kepada UMK serta masyarakat di wilayah setempat perlu harus ditingkatkan. Penguatan peran dan kontribusi BPR dan BPRS tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan fundamental di sisi internal BPR dan BPRS, terutama dari permodalan, tata kelola, manajemen risiko, dan digitalisasi sehingga dapat meningkatkan daya saing. Seiring perkembangan zaman yang penuh dengan dinamika perubahan, BPR dan BPRS diharapkan senantiasa mampu menghadapi berbagai tantangan ke depan dan persaingan yang semakin ketat, serta tetap menjadi bank yang sehat, kuat, dan mampu menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik dan mengedepankan aspek perlindungan nasabah. Industri BPR dan BPRS akan selalu dihadapkan pada tantangan, baik tantangan global dan domestik yang bersumber dari eksternal maupun tantangan struktural yang bersumber dari internal BPR dan BPRS. Dalam jangka pendek, dinamika global dan tren digitalisasi masih akan menjadi tantangan global yang berpengaruh terhadap pengembangan BPR dan BPRS ke depan. Selain itu, permodalan merupakan hal yang esensial untuk mendukung BPR dan BPRS beroperasi dengan baik dan layak. Melalui permodalan yang kuat, memungkinkan BPR dan BPRS untuk dapat meningkatkan sistem dan manajemennya, meningkatkan kualitas dan kuantitasnya, sumber daya, serta menata biaya operasional. Di samping itu, di tengah tren adopsi teknologi di bidang keuangan yang cukup masif, BPR dan BPRS perlu berbenah dalam sarana dan prasarana teknologi informatika dan digitalisasi. Antara lain ada core banking system, data center, dan disaster recovery center yang digunakan. Diharapkan industri BPR dan BPRS akan memasuki era baru sebagai bank yang lebih sehat, berdaya saing, dan berkontribusi optimal bagi perekonomian nasional melalui ekspansi kredit atau pembiayaan khususnya kepada usaha mikro dan kecil. Dengan demikian, BPR dan BPRS juga dapat terus berkontribusi untuk perekonomian lokal di masing-masing wilayah. Sesuai dengan salah satu fungsi BPR adalah mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, maka kehadiran BPR diharapkan bisa meningkatkan akses keuangan terutama pada sektor-sektor penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, kehadiran Bank Perekonomian Rakyat atau BPR semakin diperlukan untuk membantu pengembangan usaha masyarakat di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang bergerak pada usaha makanan dan minuman. Bapak Ibu undangan dan hadirin yang kami hormati, tanpa terasa waktu sudah berlalu, mungkin sudah sampai saya menyampaikan sambutan Pak PLT Gubernur. Pada kesempatan ini, semoga Rapat Kerja Nasional Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia dan Seminar Nasional berjalan dengan lancar dan sukses. Semoga Rapat Kerja dan Seminar Nasional ini dapat menghasilkan langkah-langkah yang konkret untuk meningkatkan peran dan fungsi Bank Perekonomian Rakyat Indonesia, BPR dan BPRS dalam mendukung pengembangan UMKM dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat melalui penguatan struktur dan daya saing, akselerasi digitalisasi, penguatan peran BPR dan BPRS di wilayahnya, serta pengawasan
wawasan yang melekat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Penutup sambutan ini ada satu pantun lagi Pak Teddy, tapi saya tidak patah ketiti. Ke kota Padang bersama Komandan Pak Sufyan. Koper belanja randang terasa berat karena ibu-ibu semua harus beli randang. Demikian yang dapat saya sampaikan, sedikit banyaknya semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS yang diwakili oleh Direktur Grup Sekretariat Lembaga LPS kepada Bapak Jimmy Ardianto. Disilakan. Selamat pagi. Pertama-tama mohon maaf dari PS di Mulana tidak dapat menghadiri acara ini karena waktunya sama sedang ada kegiatan juga di kantor di Jakarta. Dan Mulana mendasarkan kepada sekretaris lembaga saya untuk menyampaikan sambutan dari tadi pagi Pak Teddy ngomong ke saya, Pak Jimmy, kenapa dekan nggak ada yang datang? Dewan Komisioner nggak datang ke acara ini? Pak Teddy mungkin lupa Pak ya, di sini ada Pak Dia. Pak Dia juga merupakan Dewan Komisioner LPS eksekutif. Jadi Pak, kalau misalnya izin Pak, jadi kalau misalnya kalau kita rapat merdeka Pak, istilahnya untuk hari ini Rakernas Purwarindo Forum. Mungkin tadi semua sudah pembicara sebelumnya sudah menyampaikan pantun, jadi mau nggak mau saya tekan untuk membuat pantun. Izinkan saya akan menyampaikan pantun sedikit. Dari Jakarta ke Tanah Minang, makan siang, lauk telur balado. LPS hadir di Kota Padang, turut mensukseskan Rakernas Purwarindo. Yang saya hormati PLT Gubernur Sumatera Barat yang diwakili oleh Kabiro Perekonomian Bupati Putri, yang kami hormati Bapak Dian Dinare, Kepala Eksekutif Pengawas Anggota OJK, Merakas sebagai Dewan Komisioner OJK, sekaligus anggota Dewan Komisioner LPS Eksekutif OJK, Bapak Tembus Pangkat, Deputi Dewan Komisioner OJK, Bapak Agung Arianto, Ketua Badan Eksekutif LPSI, Bapak Teddy Alamsyah, Ketua Dewan Perwakilan Pusat, dan para narasumber seminar yaitu Profesor Burhanuddin Bulan yang diwakili oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Syamsul Bari, Guru Besar Universitas Brawijaya, lalu Profesor Iwan Jaya Aziz, Guru Besar Cornell University dan Universitas Indonesia, Bapak Ibu perwakilan DPR DPRS yang hadir di acara hari ini, serta Bapak Ibu bisa saya sebutkan satu karena durasi waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur atas berkat dan karunia yang kita terima, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat untuk mengikuti seminar Rakernas Purwarindo. Acara ini menjadi wadah yang penting untuk memperkuat sinergi dan peran bank perekonomian rakyat serta bank program rakyat syariah dalam mendukung perekonomian nasional khususnya di daerah. Kemudian kami juga menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Purwarindo atas undangan kepada kami lembaga berkesimpulan untuk hadir dalam acara ini. LPS seperti biasa memandang DPR DPRS sebagai strategis
dalam mengurus stabilitas sistem keuangan nasional, khususnya dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan di daerah terutama. Kerjasama erat antara LPS dan DPR-DPRS sangat penting untuk memastikan terciptanya lingkungan perbankan yang sehat, aman, dan terpercaya, sehingga bersama-sama kita dapat mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Acara ini merupakan momentum sangat baik untuk berbagi wawasan, pengalaman, serta mencari solusi terhadap tantangan yang dihadapi oleh BPR-BPRS, terutama dalam kondisi ekonomi yang dinamis saat ini. Dengan kolaborasi yang kuat antara regulator, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lainnya, saya yakin sektor BPR-BPRS akan terus berkembang dan berkontribusi lebih besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, saya menyampaikan apresiasi yang tinggi atas pencapaian yang baik dari BPR-BPRS, terutama dalam hal penyaluran kredit dan pembiayaan. Di tengah tantangan ekonomi yang tidak mudah, BPR-BPRS berhasil memberikan ketangguhan dan adaptabilitasnya dalam melayani kebutuhan keuangan masyarakat. Hingga Juli 2024, penyaluran kredit BPR mencatat pertumbuhan positif sebesar 6,61% year on year, sementara pembiayaan BPRS juga tumbuh dengan baik sebesar 12,97% year on year. Ini adalah bukti bahwa BPR-BPRS tetap mampu memberikan dukungan pembiayaan dan yang signifikan bagi sektor real. Tidak hanya di sisi penyaluran kredit, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) juga mengalami peningkatan. Pada Juli 2024, DPK BPR tumbuh sebesar 6,40% year on year, sementara DPK BPRS mencatat pertumbuhan sebesar 10,95% year on year. Pertumbuhan ini merupakan cerminan kepercayaan masyarakat yang tetap tinggi pada BPR dan BPRS sebagai lembaga keuangan yang andal, terutama di daerah-daerah. Kepercayaan masyarakat ini merupakan aset yang berharga yang dapat terus mendorong pertumbuhan BPR dan BPRS. Keunggulan BPR dan BPRS terletak pada kemampuan dalam memahami kebutuhan lokal, fleksibilitas tinggi yang dimiliki oleh BPR dan BPRS dalam menangani UMKM menjadi faktor kunci dalam mendorong ekonomi berinklusif. Sebagai lembaga keuangan yang fokus pada daerah, BPR dan BPRS memiliki kapasitas untuk menyediakan pembiayaan yang tepat guna bagi masyarakat yang tidak terjangkau oleh ekonomi, termasuk mereka yang berada di sektor produktif di pedesaan. Peran ini semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja baru, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita semua memahami bahwa UMKM adalah penggerak utama perekonomian di berbagai wilayah di Indonesia. Dengan pembiayaan dari BPR dan BPRS, sektor UMKM dapat berkembang lebih cepat dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Dukungan ini bukan hanya terkait kegiatan sektoral, tapi juga tentang pemberdayaan masyarakat serta dorong inovasi di tingkat lokal. BPR dan BPRS dengan fokus mereka yang mendalami pada kebutuhan lokal memainkan peran krusial dalam persempit kesenjangan ekonomi antar wilayah. Dengan menjadikan layanan sistem inklusif, oleh karena itu dengan kolaborasi antara LPS, BPR, BPRS serta otoritas terkait lainnya sangat penting untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah dan menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif. Bapak Ibu hadirin sekalian, LPS memiliki tugas untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional melalui penjagaan simpanan nasabah perbankan dan distribusi bank, serta nantinya akan diperluas pada penjaminan asuransi tahun 2028 akan datang. Kami terus berkomitmen untuk mendukung terciptanya sistem keuangan yang sehat dan stabil, termasuk di sektor BPR dan BPRS yang memainkan peran signifikan dalam mendukung
senantiasa mendukung penguatan sektor ini melalui beberapa langkah strategis yang bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap BPR dan BPRS. Sekaligus memastikan bahwa sektor ini semakin tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan nasional dan tantangan ekonomi. Kemudian ya sudah. Pertama, kami harus terus meningkatkan kapasitas koordinasi pangan sehingga nasabah dapat yakin bahwa dananya terlebih dengan baik. Per September 2024, LPS telah menjamin penuh 15,81 juta rekening di BPR/BPRS yang mencakup 99,98% dari total rekening di sektor ini. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan cakupan penjaminan penuh pada tahun yang mencapai 99,95%. Kami ingin memastikan bahwa masyarakat, terutama di daerah-daerah yang dilayani oleh BPR/BPRS, memiliki kepercayaan penuh terhadap keamanan dana mereka. Yang kedua, kami juga menuntut penguatan tata kelola dan manajemen sektor BPR/BPRS agar lembaga-lembaga ini semakin tangguh dalam menghadapi tantangan ekonomi yang dinamis. Dalam situasi yang dinamis, memiliki sistem tata kelola dan manajemen sektor yang kuat adalah kunci bagi keberlangsungan dan keberhasilan BPR/BPRS dalam jangka panjang. Yang ketiga, LPS juga berkolaborasi serta memberikan pembinaan kepada BPR/BPRS, terutama terkait dengan pengembangan kapasitas SDM. Adanya sumber manusia, adanya SDM yang kompeten dan nasional merupakan dasar utama dalam memastikan BPR/BPRS dapat berkembang serta memberikan layanan berkualitas kepada nasabah. Dalam upaya ini, LPS akan siap untuk berbagai kegiatan, termasuk berbagai materi dan edukasi terkait penguatan kompetensi, sebagaimana yang telah kita lakukan dalam beberapa kesempatan di berbagai daerah. Bapak dan Ibu, hadirin yang saya hormati, kami yakin bahwa dengan sinergi yang kuat antara regulator, asosiasi dan industri, BPR/BPRS akan terus berkembang dan berkontribusi lebih besar dalam mendorong kemajuan ekonomi daerah yang pada akhirnya juga akan memperkuat perekonomian nasional. Demikian sambutan dapat saya sampaikan. Semoga seminar dan rakernas perdana ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan sektor BPR/BPRS dan perekonomian Indonesia seluruhnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Atas nama Wakil Ketua Komisioner Lembaga Swastiakasi. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mari kita saksikan video sambutan Ketua Tim Transisi Ekonomi Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil terpilih Gibran Rakabuming Raka, Gubernur Bank Indonesia periode 2003-2008 dari Bapak Burhanuddin Abdullah MA. Selamat menyaksikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin sekalian, terutama para pengurus Perbarindo dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama izinkan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangan yang disampaikan oleh Perbarindo yang meminta saya hadir di dalam seminar nasional Perbarindo. Akan tetapi karena kesibukan, saya mohon maaf saya tidak bisa hadir secara langsung. Tetapi saya ingin menyapa teman-teman Perbarindo yang dalam hati saya masih saya catat bagaimana kita memulai dulu organisasi ini beberapa puluh tahun yang lalu. Hari ini dengan penuh sukacita kita merasakan bahwa Perbarindo di balik semua tantangan, di
semua perkembangan telah bisa tumbuh dan berkembang sampai dengan seperti saat ini. Saudara-saudara sekalian, peran dari Bank Perkreditan Rakyat di masa depan tidaklah akan semakin ringan. Kita harus fokus pada tugas dan upaya-upaya kita untuk mengembangkan perekonomian rakyat. Di masa yang tidak akan lama lagi, pemerintahan yang akan datang akan terbentuk. Program-program yang diusung oleh pemerintahan Prabowo Gibran sebagian besar adalah program-program yang berkaitan dengan program untuk mensejahterakan rakyat. Saya ingin menyebut beberapa. Yang pertama adalah program untuk memberikan makanan bergizi kepada puluhan juta anak-anak sekolah kita yang tentu mereka itulah nanti yang akan menjadi masa depan bangsa ini 20-30 tahun yang akan datang. Pada masa Indonesia mengalami masa keemasannya. Selain itu, kita juga akan memberikan makanan bergizi kepada jutaan ibu-ibu dan kepada puluhan juta balita, sehingga generasi yang akan datang akan menjadi generasi yang cerdas, generasi yang kuat, generasi yang terampil, generasi yang bisa membangun dirinya untuk meraih kesejahteraannya secara mandiri. Itu yang akan dilakukan. Dan untuk melaksanakan itu, pemerintah yang akan datang berpesan, semua itu harus dilakukan oleh para pengusaha kecil, UMKM yang ada lokal di daerah, dan dilakukan oleh koperasi, dilakukan oleh BUMDes, dan dilakukan oleh seluruh kegiatan masyarakat setempat. Ini merupakan satu langkah besar yang akan menggiatkan perekonomian masyarakat, akan menggiatkan sektor keuangan yang terutama diwakili oleh Perindo, dan akan menggiatkan tenaga kerja yang ada di daerah. Yang kedua, program yang menyangkut pada bidang kesehatan. Kita semua tahu bahwa bangsa ini tidak sedang baik-baik saja. Bangsa ini adalah nomor 2 dalam hal penderita TBC. Bahkan yang meninggal karena TBC itu rata-rata 100.000 orang per tahun. Oleh karena itulah maka program kesehatan menjadi program unggulan yang kedua. Program yang akan dilaksanakan antara lain dengan melakukan pengecekan terhadap kesehatan dari sekitar 50 juta rakyat Indonesia pada tahun pertama, dan kemudian akan memperbaiki rumah sakit yang ada berada di daerah, serta melengkapi fasilitas-fasilitas kesehatan yang seharusnya ada di seluruh Indonesia. Yang ketiga adalah pendidikan. Kita tahu bahwa hasil pendidikan kita, PISA kita, program for International Student Assessment kita, angkanya sungguh sangat mengecewakan. Kita nomor 71 dari 77 negara. Dan kita juga tahu bahwa IQ bangsa ini perlu terus ditingkatkan supaya bisa bersaing dengan bangsa lain. Karena itulah pendidikan menjadi program yang unggulan yang ketiga. Yang keempat, yang juga akan sangat memberikan banyak kegiatan kepada masyarakat, yaitu program renovasi rumah. Kita tahu dari angka-angka nasional ada 12,7 juta backlog perumahan kita. Oleh karena itulah maka kita akan merenovasi 25 rumah per desa dari 84.000 desa sehingga jumlahnya menjadi sekian juta rumah. Dan ada 1.000 rumah untuk di perkotaan sehingga jumlahnya, maksud saya 1 juta rumah di perkotaan sehingga jumlahnya akan berjumlah 3 juta rumah per tahun. Semua kegiatan ini, semua langkah-langkah ini adalah langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh masyarakat lokal, oleh para pemborong lokal, oleh para finansir lokal. Karena itulah maka peran Perindo akan menjadi sangat bermakna di hari-hari yang akan datang.
saya ingin mengajak pada teman-teman, para pegiat Bank Perkreditan Rakyat untuk mari kita sama-sama memfokuskan diri pada langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah pada beberapa tahun ke depan, dan saya yakin sekali bahwa dengan cara itulah kita akan membangun diri kita, membangun bangsa ini menjadi bangsa yang bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lainnya. Sekali lagi, selamat melaksanakan Seminar Nasional Perbarindo, selamat ulang tahun Perbarindo, dan selamat bagi kejayaan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia di masa depan. Jaya Perbarindo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan opening speech oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan berangkat sebagai anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat kepada Bapak Dian Ediane Raya. Disilakan. Kalau lihat pembukaan tadi Pak, karya-karyanya luar biasa Pak. Dan kalau lihat pesertanya hari ini impresif sekali Pak. Ini sekitar 500 ya Pak. Luar biasa Pak. Dan saya kira kita sudah siap mendeklarasikan Partai Perbarindo. Bapak Ibu sekalian, tentu tidak mudah nih buat saya untuk menyampaikan pidato di akhir pidato-pidato teman-teman yang lain Pak. Sebetulnya saya tinggal menyimpulkan saja sebetulnya Pak. Dan karena saya memang ada di Sumatera Pak, kebetulan waktu di Bank Indonesia saya pernah menjadi kepala kantor regional se-Sumatera Pak. Jadi bahkan dalam sejarah hidup saya itu Pak, sebetulnya bisa dikatakan saya hampir dekat dengan orang Padang, tapi meleset jadinya dengan orang Bengkulu. Tapi nggak jauh-jauh Pak, kira-kira di situ, masih dekat-dekat sini. Saya juga ingin menyampaikan, dan ini juga kan mungkin pantun saya ini sudah ada habisan juga nih Pak. Tapi saya coba lah Pak, saya baca. Yang pertama, pantun pertama dulu ya Pak. Gelar Padang Raja Bagindo, gelar diberikan untuk orang kaya. Selama melaksanakan Rakernas Perbarindo, semoga Perbarindo semakin jaya. Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Rinaldi, Plt Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat yang tadi yang mewakili, rekan saya Bapak Teddy Alamsah, Ketua DPP Perbarindo, kemudian Bapak Profesor Iwan Jaya Aziz, narasumber Seminar Nasional Perbarindo hari ini, Pak Iwan. Pak Iwan ini mungkin sudah lupa dengan saya Pak, karena waktu saya masih muda itu Pak, sama-sama muda dengan Pak Iwan itu, saya bahkan pernah mengunjungi kampusnya Pak Iwan ini di Cornell University waktu itu. Karena kebetulan saya waktu itu sedang jualan Global Bond Pak. Jadi saya merupakan salah satu inisiator yang menjual bond atas nama pemerintah Republik Indonesia. Sehingga waktu itu ada diskusi di Cornell dengan Bapak dan rekan-rekan di Cornell. Sebelum ke Harvard pada waktu itu. Mungkin refresh lagi lepas sedikit Pak. Terima kasih. Kemudian tentu rekan saya Bapak Teguh Sepakat, Deputi Komisioner saya yang pengawas kolaborasi keuangan OJK, Bapak Roni Nazar, juga ini adalah Kepala Kantor OJK Provinsi Sumatera Barat. Kemudian juga Bapak Herman Sairudin, Kepala Kantor Persiapan PRP dan Hubungan Lembaga LPS, yang kemudian juga rekan saya dari LPS yang lain. Kemudian juga sebetulnya ada rekan saya dari Bank Indonesia juga. Tadi saya lihat ada Pak Dandi, Pak Dandi di sebelah mana? Oh, di sebelah sana. Pak Dandi juga kerja dengan saya di Bank Indonesia dulu Pak. Kemudian Bapak Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Indonesia Sumatera Barat, Bapak Ibu
komisaris dan direksi BPR BPS yang hadir pada hari ini. Sebagaimana saya sampaikan tadi, Bapak Ibu sekalian, saya senang sekali pada hari ini saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Ini ada 500 peserta, tetapi jangan lupa Pak Teddy ya, BPR itu jumlahnya ada 1.500 Pak. Jadi mungkin ke depan harusnya 1.500 BPR harus hadir Pak. Kalau kesempatan berikut. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama tentu puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul, untuk berdiskusi dalam acara yang saya kira yang sangat luar biasa dalam konteks ada rakernas, ada kemudian ada seminar dan lain sebagainya. Yang ini akan mendiskusikan persoalan-persoalan yang terkait dengan Bank Perekonomian Rakyat, sekarang itu namanya bukan Bank Perekonomian Rakyat, yang saya kira sama-sama tahu ini adalah sebagai dampak dari Undang-Undang P2SK. Kita sama-sama tahu Bapak Ibu sekalian, tadi dari semua pidato yang disampaikan saya kira tone-nya hampir sama dengan apa yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, bahwa kita mengakui betul bagaimana peranan Bank Perekonomian Rakyat ini akan semakin besar dan kita harapkan perannya juga akan semakin besar ke depan. Sebelum saya memulai itu Bapak sekalian, mungkin saya akan menyampaikan beberapa laporan yang terkait dengan kinerja Pak. Mungkin ini juga bagus untuk kita lihat sama-sama Pak. Tadi sebagian disampaikan oleh rekan saya dari RPS. Dapat kami sampaikan yang bahwa mengenai kinerja dan ketahanan industri BPR dan BPRS. Jadi per posisi bulan Agustus 2024 yang ada timeline beberapa bulan, jumlah BPR dan BPRS masing-masing itu ada sebesar 1.377 BPR dan ada 174 BPRS. Berdasarkan catatan kami sampai dengan bulan Oktober 2024 itu telah terdapat 48 BPR yang mengajukan izin untuk melakukan konsolidasi BPR dan BPRS menjadi 15 BPR BPRS yang telah selesai dilakukan. Kemudian 67 BPR BPRS dalam proses dan 11 BPR BPRS dalam proses Kemenkumham dan 41 BPR BPRS sisanya dalam proses pelengkapan dokumen untuk aksi korporasinya. Jadi kalau kita melihat gambaran secara besarannya Pak, dari kebijakan konsolidasi yang bakal terjadi, yang diberikan bakal terjadi adalah dari sekitar 140 ya Pak, dari 140 grup pemilik BPR itu, ini yang meliputi hampir 560 BPR. Nanti memang akan kita melihat adanya penciutan jumlah yang signifikan dari BPR. Tetapi ini sekali lagi Bapak-Bapak sekalian, tidak berarti malah peran BPR berkurang. Bahkan kalau menurut catatan kita memang perkembangan BPR, kalau kita historical bahkan kita lihat ketika jumlah BPR itu semakin menciut, kontribusi BPR itu adalah bahkan semakin membesar. Kalau data statistik yang kita tahu, kita catat bahwa sebetulnya setiap kali ada terjadi merger, pengurangan jumlah BPR, itu terjadi peningkatan efisiensi yang sangat luar biasa karena memang kita tidak melakukan penutupan kantor. Jadi ini konsolidasi itu kalau ada 10 BPR dikonsolidasikan, sebetulnya 10 BPR itu masih ada, tapi dalam bentuk yang lain. Yang satu kantor pusat, yang 9 itu adalah kantor cabang. Sehingga akses keuangan terhadap BPR itu sama sekali tidak berubah, tetapi bahkan timbul efisiensi yang sangat besar. Nah, total aset tumbuh sekitar 6,3%, year on year itu menjadi senilai ini dalam angka rupiahnya sebesar 222,83 triliun. Pertumbuhan penyaluran kredit dan pembiayaan itu mencapai 7,14% year on year, itu menjadi senilai 164,29 triliun, serta penghimpunan dana pihak ketiga dengan pertumbuhan sebesar 6,26% menjadi senilai 157,21 triliun. Aspek permodalan, profitabilitas dan likuiditas BPR dan BPRS itu relatif sangat terjaga. Antara lain tercermin dari rasio CAR yang menunjukkan ketahanan yang baik dan mampu menopang risiko kredit atau pembiayaan yang sedang menunjukkan tren peningkatan. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, meskipun demikian, sekadar beberapa catatan, industri BPR BPRS masih memiliki tantangan ke depan, terutama tantangan struktural. Tantangan struktural yang dihadapi oleh industri BPR dan BPRS dapat dikelompokkan menjadi 3 aspek utama.
Yang pertama adalah permodalan dan disparitas skala usaha. BPR dan BPRS yang cukup banyak saat ini didominasi sebagian besar oleh BPR dan BPRS dengan skala usaha yang kecil. Selain itu, BPR dan BPRS juga masih dihadapkan dengan adanya kewajiban pemenuhan modal inti minimum BPRS sebesar 6 miliar pada tanggal 31 Desember 2024 bagi BPR dan 31 Desember 2025 bagi BPRS, dengan total BPRS yang belum memenuhi telah mengalami penurunan menjadi sebesar 316, mungkin hampir mirip dengan angka yang tadi disampaikan Pak Tiri. Yang kedua, ini kita masih dihadapkan pada isu tata kelola dan manajemen risiko. Kualitas dan kuantitas pengurus serta SDM industri BPR dan BPRS masih dapat dioptimalkan. Dibutuhkan penerapan tata kelola yang baik dan manajemen risiko yang lebih efektif untuk meningkatkan kinerja industri BPR dan BPRS. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, teman-teman mendengar ada beberapa BPR yang ditutup mungkin sampai sekarang mungkin jumlahnya total sekitar 20, Bapak Ibu sekalian, itu adalah BPR yang sudah tidak bisa kita selamatkan. Dalam pengertian itu bukan persoalan kesulitan bisnis biasa, tetapi kebanyakan itu terlibat dalam kasus fraud, Pak. Jadi memang kalau mengenai masalah tata kelola, mengenai fraud ini, ya saya harus sampaikan Pak kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam kesempatan ini, dan ini juga kesepakatan dengan rekan-rekan Komisi 11 DPR bahwa untuk menjaga integritas sistem, termasuk integritas BPR dan juga untuk perlindungan konsumen, bahwa BPR yang terlibat masalah itu harus ditutup. Nah ini yang sesuatu yang sebetulnya tidak buat saya sendiri tidak menyenangkan untuk sekali melakukan ini. Dan sehingga mungkin teman-teman LPS juga menjadi sibuk Pak. Dan tentunya karena saya anggota ex officio ADK LPS, ya saya sendiri ikut bertanggung jawab kira-kira begitu Pak untuk bagaimana membereskan. Tetapi kabar yang baik tadi sudah disampaikan oleh rekan saya dari LPS, Bapak Ibu sekalian, bahwa masyarakat itu confidence-nya justru semakin kuat ketika kita melakukan penguatan sistem, penguatan integritas sistem. Dan LPS itu sudah membuktikan bahwa bisa bekerja sangat profesional. Tidak akan lebih dari sebulan, Pak. Semua kewajiban dari kepada nasabah itu akan dipenuhi segera. Dan hampir tidak dalam beberapa kasus pembentukan BPR yang selama ini berlangsung hampir tidak pernah terjadi apa-apa. Jadi confidence masyarakat terhadap BPR sama sekali tidak terganggu. Kemudian juga yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini yang terkait isu persaingan usaha. Nah ini juga persaingan usaha ini Pak, jadi tantangannya luar biasa. Ini karena tentu saja bahwa BPR itu harus menghadapi bukan cuma sesama BPR, tetapi juga menghadapi bank umum, menghadapi BPD dan lain sebagainya. Itu tidak mudah, sangat luar biasa besar. Dan ini persaingan itu tentu membutuhkan kapasitas bersaing. Nah masalahnya Bapak Ibu sekalian, segmentasi pasar secara hukum itu tidak bisa kita lakukan. Yang kita lakukan adalah sebetulnya secara natural segmentasi pasar itu terjadi. Itulah sebabnya kenapa orientasi bisnis BPR yang berorientasi UMKM itu menjadi salah satu poin yang sangat penting. Bahkan saya kira visi misinya kita dalam pengembangan BPR seperti yang terlihat di roadmap pengembangan BPR yang dikeluarkan oleh OJK itu sama saja sebetulnya. Kalau kita ingin melihatnya itu bagaimana menjadikan BPR itu betul-betul berperan dalam konteks UMKM. Dan ada dua lembaga di samping Bank Umum yang selama ini sudah berfungsi dengan baik, Bank Pembangunan Daerah dan BPR ini yang kemudian akan kita jadikan semacam ya bisa dikatakan pasukan khususnya. Kita akan betul-betul mengerahkan kemampuan BPD dan BPR ini kepada level yang seharusnya di bidang UMKM. Nah ini kabar baiknya Bapak sekalian, bahwa Undang-Undang P2SK itu memberikan mandat kepada OJK untuk mengeluarkan POJK atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai UMKM begitu. Nah UMKM ini sendiri, POJK ini harus dikonsultasikan dengan DPR. Dan ini mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bahwa memang strategi pengembangan UMKM ke depan itu dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang baru yang akan kita keluarkan nanti itu betul-betul akan bisa mencapai tujuannya secara lebih optimal. Jadi seperti tadi sudah disinggung, saya kira bahwa BPR ini kredit UMKM ini kan masih belum, ya berkesan masih sekitar 20%.
saya kira potensinya itu luar biasa, masih sangat besar, karena kalau kita lihat sebetulnya ya kontribusi UMKM terhadap PDB itu mungkin di atas 60% ya, seingat saya. Kemudian juga apalagi kontribusi terhadap tenaga kerja ya itu mencapai di atas 90%. Oleh karena itu memang kedepannya pengembangan kredit UMKM itu adalah merupakan satu tulang punggungnya. Saya kira kalau tadi mendengarkan senior saya di Bank Indonesia, Pak Freddy Abdullah, itu sudah pas sekali. Saya kira kan orientasi yang dilakukan ke depan itu oleh pemerintah baru nanti akan banyak terkait dengan UMKM ya. Apakah itu program makanan bergizi, apakah program lain-lainnya Pak. Yang jelas bahwa reaktivasi beberapa lembaga-lembaga seperti KUD, kemudian koperasi dan lain sebagainya itu juga merupakan peluang-peluang yang mungkin bisa kita kita capture dengan baik ke depannya. Kemudian di samping di samping persaingan usaha, memang pengawasan terhadap BPR itu juga sudah menjadi isu tersendiri buat kita Bapak sekalian. Dan salah satu kabar baiknya Bapak Ibu sekalian, yang ini mungkin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa OJK itu sekarang sedang melakukan bisa dikatakan semacam streamlining dalam bisnis proses kita, termasuk juga yang terkait dengan masalah laporan misalnya. Jadi penyederhanaan laporan terhadap Bank Perkreditan Rakyat dan bank umum itu akan dilakukan dalam waktu yang tidak lama Pak. Bahkan ya tentu ini akan lebih cepat lagi. Sebetulnya kita akan keluarkan yang ketentuan yang terkait dengan BPR dulu. Nah jadi dari coba saya ingin lihat ini datanya. Jadi dari beberapa laporan, ini ada ratusan kita catat yang cukup lumayan besar. Selama ini laporan itu ada sekitar 116 ya Pak. Itu mungkin berdasarkan data kita. Dan kita sudah menargetkan, dan kita sudah melakukan studi dan mungkin segera dirilis itu laporan itu hanya tinggal 11 laporan saja. Nah, kita jadi akan lebih sederhana lagi. Nah, kemudian itu yang terkait dengan BPR. BPR sendiri, Pak, BPR sendiri itu ada laporan yang dilakukan selama ini sejumlah 120 laporan hanya menjadi tinggal 12 laporan nantinya. Jadi upaya-upaya kita untuk terus memperbaiki kualitas pengawasan dengan menyederhanakan bisnis proses dan lain sebagainya itu merupakan hal-hal yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian di sini. Nah, sementara itu Bapak Ibu sekalian, jadi kalau saya ingin menyampaikan beberapa poin lagi yang mungkin ini penting, yang terkait dengan pertanyaan tadi Pak Teddy juga yang terkait dengan masalah permodalan. Jadi memang penguatan permodalan, akselerasi dan konsolidasi, penguatan tata kelola dan lain sebagainya itu sebenarnya satu paket saja Pak sebenarnya kalau kita lihat. Dan BPR ini, karena kebetulan saya juga adalah salah seorang drafternya dari Undang-Undang Perbankan pada tahun 10 tahun 98, memang BPR itu sebetulnya diharapkan pada waktu itu akan menjadi lembaga keuangan terkecil yang tidak boleh lagi ada yang terkecil sebetulnya pada waktu itu, karena dalam melihatnya adalah aspek governance dan lain sebagainya. Tetapi memang kenyataan berkata lain Pak. Ternyata ada lembaga keuangan mikro, kemudian juga ada KSP dan koperasi simpan pinjam dan lain sebagainya, yang ini juga menimbulkan tantangan pengawasan tersendiri Bapak sekalian. Nah oleh karena itu mungkin saya berbicara sebagai pengawas perbankan terhadap Bapak Ibu sekalian, memang BPR ini akan menjadi kelas tersendiri bisa dikatakan begitu. BPR ini harus menjadi champion bisa dikatakan begitu. Karena begini Bapak sekalian, Undang-Undang P2SK itu memberikan kewenangan baru hanya kepada BPR, tentu pada lembaga kredit yang kecil-kecil itu enggak lagi. Yang pertama itu adalah bahwa teman-teman itu diberikan kesempatan untuk bisa IPO, untuk bisa ke pasar modal, untuk meningkatkan peluang melalui pasar modal, bisa ikut payment system dan lain sebagainya Bapak sekalian. Ini menunjukkan Bapak sekalian bahwa sebetulnya BPR itu tidak ada perbedaan dengan bank umum, jadi hampir tidak ada, kecuali permodalan yang berbeda Pak Iwan.
Jadi kalau Bang Umum itu harus 3 triliun, BPR ini masih boleh 6 miliar. Gitu. Nah, jadi kenapa ini diberikan oleh pemerintah dan diberikan oleh DPR? Tentu ini ada maksudnya sekalian. Dan oleh karena itu tugas saya sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan adalah memastikan bahwa BPR dari waktu ke waktu itu semakin dipercaya, semakin kuat dan memenuhi persyaratan untuk IPO di pasar modal. Nah, tentu saja tidak semua akan bisa masuk situ tanpa melalui tahapan-tahapan tertentu, kriteria-kriteria tertentu. Dan saya sebagaimana digambarkan di dalam roadmap pengembangan perbankan syariah itu sudah clear. Perkembangan BPR sudah clear Bapak Ibu sekalian bahwa memang upaya kita ke depan itu bisa dibaca oleh Bapak Ibu sekalian. Mau diapakan BPR ke depan itu, desainnya seperti apa, pengembangan IT, pengembangan SDM, pengembangan governance dan lain sebagainya itu dan termasuk konsolidasinya itu terlihat dengan jelas. Tidak ada sesuatu yang kita sebut sebagai surprise policy. Nggak ada yang kaget-kagetan, wah ini nggak, semuanya sudah bisa dibaca gitu. Termasuk pemerintah daerah gitu. Bisa pemerintah daerah itu seluruhnya sekarang tidak lagi boleh memiliki BPR secara langsung, tetapi memiliki BPR harus melalui BPD. Konsolidasi seperti ini menjamin bahwa BPR itu semakin kuat yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Kenapa Pak? Karena penguatan itu akan dilakukan oleh BPD. BPD itu jauh memiliki fleksibilitas di dalam melakukan intervensi untuk memberikan bantuan ke BPR dibandingkan kalau itu pemerintah daerah. Karena itu kan ada proses politik dulu ya, BPD yang persetujuan DPRD dan lain sebagainya. Nah ini tidak akan seperti itu lagi, dan ke depan itu kerjasama antara BPD dengan BPR-nya itu kemudian akan sangat sinergis, akan sangat luar biasa besar, termasuk dengan rekan-rekan BPR semua. Nah ini yang dimaksud sebetulnya terkait dengan bagaimana kita melakukan konsolidasi ke depannya. Tentu tadi sudah mencatat Pak, konsen Bapak mengenai CKPN, konsen mengenai ada beberapa yang belum memenuhi persyaratan. Nah nanti tentu tugas Pak Teguh Pak untuk merenungkannya Pak. Untuk merenungkan yang aja bagaimana caranya. Tapi ya tentu kalau saya lihat di Sumatera Barat ini sendiri yang seperti disampaikan Pak Rudi kepada saya juga, memang tantangan terhadap misalnya bentuk BPR yang berbentuk seperti lumbung, pitih nagari dan lain sebagainya itu merupakan tantangan tersendiri ya. Nah ini merupakan saya kira tantangan yang harus kita hadapi, tetapi insya Allah akan ada pemecahannya. Nah itu semua tentu saya sepakat Bapak Ibu sekalian bahwa kita memang bisa dikatakan in harmonia progressio, kita maju bersama-sama dengan secara harmonis. Komunikasi antara otoritas dengan teman-teman sekalian bisa dilakukan at anytime. Saya dengan Pak Teddy juga bisa WA saya setiap saat kalau ada isu-isu tertentu. Dan ini saya kira persoalan-persoalan terkait dengan BPR khusus seperti pada waktu COVID juga kita sudah menanganinya dengan cara-cara yang bisa dikatakan efektif. Demikian Bapak Ibu sekalian, mungkin beberapa hal yang ingin saya sampaikan yang terkait dengan isu-isu yang kita bicarakan yang terkait dengan BPR ini. Nah, pertemuan hari ini saya kira saya mengharapkan betul bahwa diskusi-diskusi nanti tentu saja akan bisa menghasilkan gagasan-gagasan, semacam saran-saran, rekomendasi dan lain sebagainya yang tentu kita OJK sangat welcome ya Pak untuk bisa menerima berbagai masukan dari berbagai tentu dari seluruh BPR maupun juga dari pengamat dan lain sebagainya yang hadir dalam kesempatan diskusi hari ini. Nah demikian yang ingin saya sampaikan. Mungkin sebagai penutup ini ada satu lagi pantun Pak. Ini saya ada tuntunya juga Pak, karena saya punya ahli pantun. Jadi saya selama tadi Pak Teddy mulai membacakan pantun saya sudah mulai resah sebetulnya. Maka saya langsung WA dulu Pak, ada bang pantun ternyata. Makan durian bersama kekasih, makanya sambil malu-malu. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak untuk masih berada di tempat. Boleh tepuk tangan yang meriah sekali lagi Bapak Ibu. Kepala Biro Perekonomian Ibu Wartini dapat naik ke atas stage. Ketua Umum DPP Perbarindo Bapak Teddy Alamisyah.
Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan yang diwakili oleh Direktur Grup Sekretariat Lembaga LPS, Bapak Jimmy, dipersilakan Bapak. Dan ya, masing-masing dapat 2 stick ya. Baik, kita akan bersama-sama hitung mundur setelah ini. Mohon izin Bapak untuk lihat ke belakang Bapak. Bapak, mohon izin. Boleh di posisi gendang masing-masing Pak. Baik. Silakan Bapak untuk di posisinya masing-masing. Baik, Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, kita akan sama-sama hitung mundur dari hitungan ketiga. 3, 2, 1. Dengan ini resmi sudah rangkaian acara kita pada pagi hari ini, Seminar Nasional dan Pembukaan Kelas Berbarindo pada Sumatera Barat 2024. Izin Bapak untuk tetap berada di atas stage. Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati. Mohon izin untuk bisa berfoto. Boleh merapat terlebih dahulu. Baik. Mohon izin. 1, 2, 3. Formal terlebih dahulu. 1, 2, 3. Boleh bebas Bapak. 1, 2, 3. Baik, boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu. Selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan prosesi penyerahan. Luar biasa, ini bentuk ungkapan rasa terima kasih tentunya. Baik, selanjutnya penyerahan cenderamata kepada Bapak Jimmy. Boleh tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu untuk kita semuanya. Baik, selanjutnya penyerahan cenderamata dari Bapak. Dan penyerahan setelah boleh tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu untuk kita semuanya. Baik, sesaat kita foto bersama Bapak. Mohon izin. Di bawah nanti. Ya, kami silakan. Depan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selanjutnya Boleh kepal tangan. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon izin kita foto. Boleh. 1, Ya. 2, 3. Lihat ke depan. Masih formal dulu. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Boleh kita bikin video Bapak Ibu. Dada-dada aja jam siap semuanya. Lihat ke depan. Lambaikan tangannya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Lambaikan tangan semuanya. Baik. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Luar biasa. Jadi hari ini Rakernas Berbarindo pada Sumatera untuk menuju doorstop kita yang berada di dekat pintu